Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang sudah kita dapatkan dimulai dari hari Senin tanggal 16 hingga tanggal 20 September ya. Langsung saja kita lihat di dalam kalender ekonomi. Di hari Senin kita mendapatkan speech dari Guindos ya, mereka menyatakan bahwa mereka akan tetap terbuka untuk melakukan pemangkasan suku bunga jika nilai inflasi mengalami penurunan. Di hari Selasa kita juga mendapatkan inflasi rate dari Kanada di sini menunjukkan adanya penurunan dan juga retail sales dari Amerika menunjukkan angka yang penurunan cukup signifikan di 1% dan ini memberikan sentimen terhadap kita bahwa The Fed harus memangkas suku bunga sebesar 50 basis point. Dan juga di hari Rabu kita mendapatkan inflasi dari pound sterling. Di sini masih mencatatkan adanya peningkatan dari sisi core inflasi year over year. Dan ini membuat pound sterling menahan suku bunganya pada meeting hari ini, hari Kamis tadi, hari Kamis. Dan di sini kita lihat Fed rate interest rate di sini Jerome Powell melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point dan dalam projectionnya di sini Powell melakukan pemangkasan di di tahun 2024 akan ada dua kali pemangkasan suku bunga dari 5% menjadi 4,4 jika kita kurangkan dengan 0,25 yaitu adanya dua kali lagi ya yang tersisa. Dan untuk tahun depan juga mereka The Fed akan melakukan proyeksi terhadap pemangkasan suku bunganya lebih agresif lagi dan apakah hal ini mencegah Amerika jauh dari kata hard landing atau dalam arti tidak masuk ke dalam zona resesi. Justru ini pemangkasan suku bunga 50 basis point akan memberikan soft landing atau memberikan dalam artian nilai GDP akan mengalami penguatan, tidak mengalami resesi, dan apabila ini terjadi, maka dolar akan mengalami perlemahan ya. Berbeda jika nilai inflasi atau nilai GDP masuk ke dalam negatif, teritori negatif, maka US dollar akan mengalami penguatan karena market market tidak suka adanya risk atau uncertainty. Ya. Dan tapi kalau kita lihat berdasarkan dari sisi Nasdaq ataupun US Dow Jones dan saham-saham Amerika, S&P 500 di situ masih mengalami peningkatan ya. Dan kita lihat saja ke depannya bagaimana data yang tercermin untuk ke depannya. Apakah data yang bisa kita dapatkan di minggu depan masih memproyeksikan bahwa The Fed harus memangkas suku bunga dan tidak memicu adanya resesi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini BO interest rate, di sini BOE menahan suku bunga dan juga vote untuk melakukan cut di sini berkurang dari 5 menjadi 1. Namun vote untuk melakukan unchanged tidak berubah bertambah jadi 4 orang yang berpindah ya. Dan di sini memberikan penegas mungkin saja pound sterling masih mengalami penguatan at least sepanjang sentimen dari BOE interest rate. Dan juga di hari Jumat kita mendapatkan inflasi dari Jepang di sini mengalami peningkatan dari 2,8 menjadi 3%. Namun dalam perilisan conference-nya BOJ menahan suku bunga. Namun dalam kebijakan moneter atau press conference di sini BOJ masih mengatakan bahwa ya kita akan melakukan kenaikan suku bunga apabila inflasi masih mengalami peningkatan ya. Dan ya kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Namun secara teknikal kita melihat JPY cukup relatif bearish kalau kita ya secara teknikal. Dan di sini retail sales month over month dari pound sterling masih mengalami peningkatan dari 0,7 menjadi 1% ya. Jadi penguatan dari pound sterling masih akan terus ada ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan teknikal dari indeks dolar di sini indeks dolar masih mengalami sideways ya dalam range-nya tidak market tutup tidak market close masuk ke dalam zona masih masuk ke dalam zona support yang ada di sini dan ya kita perhatikan saja ke depannya data-data yang perlu kita perhatikan seperti non-farm payroll dan juga employment dan juga PCE dan speech dari Bank Sentral Amerika ya dan we will see oke. Dan kalau kita lihat berdasarkan teknikal kita dari UJ Euro Jepang Yen di sini harga naik lagi ya, kena stop loss. Kemudian kita punya posisi Euro Swiss franc di sini. Euro Swiss franc masih running profit sebesar dari sini ke sini itu ada di 80 pips. Jadi saya hold saja sampai 200 pips. Kemudian GBP/JPY di sini kita masih punya kena stop loss juga ya. Kalau teman-teman masih
kita melakukan sell kena stop loss karena sentimen BOJ tidak melakukan pemangkasan dan penguatan dari pound sterling pound sterlingnya yang cukup relatif bullish di sini ya. Dan juga di sini DBPCAF kita langsung profit ya, masih masih running sekitar dari sini hampir 200 pips. Jadi kita hold saja. Kemudian Euro Swiss franc juga sama, hampir 70 dan terakhir kalau kita lihat pound sterling USD. Teknikal kita siap. Pound sterling USD bergerak bullish juga hampir 140. Kira-kira ketutup ya sama loss yang kita dapatkan di minggu lalu. Semoga saja teman-teman yang mengikutinya. Dan Aussie Swiss franc juga sama dan juga kita lihat dari sisi New Zealand USD, di sini New Zealand USD sudah running juga posisinya. Namun kita melihat data GDP hari Kamis kemarin kan New Zealand masuk ke dalam zona resesi ya. Mungkin saja penguatan ini akan terdongkrak oleh sisi US dollarnya ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan teknikal di sini masih berada di fase bullish ya, namun banyak rejection. Banyak pihak seller yang masih menahan harga. Namun kalau kita lihat dari segi teknikal di sini masih bullish ya kalau kita lihat time frame yang lebih kecil masih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low dan higher high, higher low dan expect masih bisa bullish lagi untuk minggu depan. Jadi saya masih mempertimbangkan untuk New Zealand USD masih tetap kita hold. Oke, Em, dari sisi headline kita lihat di sini ya. Di sini eh, eh, em, di sini teman-teman bisa baca bahwa the Fed, the committee strongly commit untuk melihat data maksimum dan inflasi di 2%. Itu satu poinnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dalam tulisan dot plotnya, teman-teman bisa lihat Federal Funds Rate Projection, kemudian meeting lalu itu di bulan Juni di 5,1. Kemudian diproyeksikan ke depannya mungkin akan ada di 4,4. Ya, jadi ada satu kali, dua kali lagi pemotongan suku bunga. Dan ini target-targetnya yang dilihat oleh The Fed, nilai GDP di 2% targetnya. Dan unemployment, angka pengangguran, di sini angka pengangguran harus di 4,4%. Dalam artian stabil ya, ya kalau dalam kamusnya The Fed. Jadi unemploymentnya tidak boleh terlalu tinggi, dia juga batas ambangnya itu di 4,5%. Namun di sini Powell mengisyaratkan ya cukuplah 4,4. Kita melihat kalau misalkan kondisi unemployment-nya stabil di sini ya mungkin Amerika tidak kena atau jauh dari kata resesi ya. Dan juga di sini data PCE ke depannya kita juga harus lihat bahwa targetnya hanya di 2,3%. Tapi jadi kalau misalkan harganya kalau datanya mencapai level ini dan tidak terlalu turunnya terlalu dalam, ya ini bisa kita contreng dan ini bisa kita contreng dan dolar akan mengalami pelemahan dan tidak masuk ke dalam zona resesi. Dan juga di sini core PCE dari 2,8 diproyeksikan jadi 2,6 saja. Di sini sudah cukup oke untuk bisa menandakan Amerika masuk dalam kata zona stabil ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan saja data-data seperti ini, GDP, angka pengangguran, PCE, core PCE ya. Namun kalau kita lihat berdasarkan FOMC yang ada di sini, Powell lebih menitik beratkan terhadap data employment. Ya, jadi dia melihat data jobs. Ya. Jadi apabila ada jobs yang berkurang atau lapangan kerja yang berkurang, ya mungkin akan kita lihat efeknya terhadap dolar seperti apa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau kita lihat dari sisi headline dan juga dari segi speech dari Jerome Powell ya, yang dimana mereka mengatakan bahwa ya, kalau kita lihat berdasarkan pernyataannya relatif dovish ya atau relatif confidence ya. Oke, kita akan memasuki pemangkasan suku bunga 50 basis point namun akan netral ke depannya, tidak akan masuk ke dalam zona resesi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat saja berdasarkan data-data yang ada untuk ke depannya ya. Di sini kita lihat whether the Fed cut 50 basis point again depend tergantung terhadap data unemployment. Jadi apabila data unemployment mengalami peningkatan dari yang diekspektasikan atau dari yang diekspektasikan oleh Federal Reserve, maka ya memaksa the Fed harus lebih agresif lagi.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Kalau kita lihat berdasarkan teknikal, em, tidak terlalu yang minggu ini menjadi outperforming itu pound sterling ya. New Zealand tidak bergerak, New Zealand Cat juga tidak bergerak, kemudian euro juga relatif stabil, lebih banyak condong ke arah counterpartnya yang lebih bergerak. Jadi ya mungkin main movernya minggu ini juga di XAU sesuai dengan proyeksi ya. Dia mencari retracement ada di sini 0,38 ya. Sebelumnya saya juga expect 0,38 harga bisa bullish. Namun kalau kita lihat dari sini ke sini sudah hampir 700 pips. Jadi ya ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Seperti yang saya katakan di sini sudah sudah banyak retest-retest, break and retest di 0,38 dia lanjut bullish lagi. Jadi langkah selanjutnya apa? Ya tunggu retest lagi gitu. Ya, di 0,38 di sini. Ya, sejajar juga dengan area support become resisten, resisten become support dan di area QM. Jadi kita lihat ketika dia breakout, kemudian muncul doji dan ada rejection, entah dia akan membuat manipulation dulu, kemudian dia akan membuat rejection candle doji di sini, kemudian baru bereaksi. Ya itu semua baru kita bisa buktikan bagaimana sentimen untuk minggu depan dan juga data-data yang bisa kita dapatkan di minggu depan. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa saya share. Terima kasih, happy trading, and safe trading.